Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, program studi S1 reguler Keselamatan dan Kesehatan Kerja Angkatan 2022 beranggotakan saya, Anissa Nindya Kusuma Putri, Saya Giovanni Puspita. Saya Labiba Saraswati. Saya Nurul Syarifah. Saya Syifa Putri Mahira. Dan saya Sania Aska. mempersembahkan video bahaya kimia dalam rangka tugas hajin industri dengan dosen penanggung jawab Dr. Hendra SKM MKKK. Selamat menyaksikan. Bahan kimia adalah tiap-tiap elemen, senyawa kimia atau campuran unsur atau senyawa. Bahan kimia yang dapat menimbulkan bahaya bagi pekerja dan memberikan efek bagi kesehatan pekerja melalui pajanan dapat disebut sebagai bahan kimia berbahaya dan beracun atau BT. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya bahaya kimia. Yang pertama yaitu toksisitas, termasuk sifat fisik, praktik kerja, sifat alami bahan kimia, dan sebagainya. Diduga akibat keracunan gas alam, 9 pekerja sumur bor pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP milik PT Geodipa Energi di Banjarnegara, Jawa Tengah dilarikan ke rumah sakit di Wonosobo pada Sabtu 12 Maret petang. Saat ini saya sudah terhubung dengan reporter kami Giovanni di lokasi. Halo Giovanni, bagaimana keadaan di lokasi? Baik, dari kabar yang saya baru dapatkan, terdapat 8 orang yang dirawat intensif, sementara 1 orang meninggal dunia. Untuk detail lebih kasusnya, di sebelah saya ada Ibu Nisa, selaku orang yang bekerja di PT Geodipa Energi. Ibu Nisa, bisa Ibu jelaskan Bu detail kasus yang terjadi di perusahaan Ibu? Ya baik, jadi pada Sabtu sore salah satu pekerja PLTP Geodipa Unit Y berinisiatif untuk mengecek alat ukur tekanan di salah satu sumur. Diduga korban meninggal karena menghirup gas hidrogen yang keluar bersamaan dengan air dari dalam sumur yang terikat. Baik, untuk kasus ini masih diduga ya Bu, korban meninggal dunia karena menghirup gas H2S yang tiba-tiba keluar bersamaan dengan air dalam sumur yang terbuka otomatis. Baik Bu, bagaimana Bu kondisi 8 korban lainnya Bu? Untuk para pekerja yang menghirup gas beracun tersebut, mereka mengalami sesak napas dan tidak kejang. Sehari setelah kejadian, 5 dari 8 korban kondisinya sudah mulai stabil, sementara 3 korban lainnya masih dirawat intensif di ruang ICU. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas informasinya. Untuk masyarakat di sekitar, apakah terganggu Bu dengan kebocoran gas yang terjadi? Tidak, kami sudah memeriksa bersama Polri dan TNI, tidak ada kebocoran gas ke pemukiman warga. Baik Bu, terima kasih Bu atas informasinya. Kami kembalikan ke Bibah di studio. Terima kasih atas informasinya Giovanni. Saat ini saya sudah bergabung dengan 3 narasumber dari Universitas Indonesia. Di sebelah kanan saya sudah hadir Syifa Putri Mahira dan juga Nurul Syarifah. Kemudian di sebelah kiri saya sudah hadir Sania Aska untuk menganalisis kasus 9 pekerja yang terkena keracunan gas alam di PT Geodipa Energi. Saya akan meminta pendapat dari masing-masing narasumber mengenai kasus ini. Bagaimana pendapat Aska mengenai bahan kimia yang terdapat di kasus ini? Baik, jadi bahaya kimia itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bahaya kimia fisik, bahaya kimia bagi kesehatan, dan juga bahaya kimia bagi lingkungan. Yang masing-masing bahaya tersebut memiliki tingkatan bahaya yang berbeda, mulai dari bahaya yang ringan yang tidak fatal jika masih dalam nilai ambang batas, hingga yang dapat fatal terhadap nyawa seseorang. Nah, dari kasus tersebut dipaparkan bahwa ke-9 pekerja itu mengalami keracunan gas hidrogen sulfida yang menyebabkan para korban mengalami sesak nafas dan juga kejang, bahkan nyawa salah satu pekerja tidak tertolong. Nah, dari akibat yang ditimbulkan gas tersebut dapat kita analisis bahwa gas tersebut masuk ke dalam golongan bahaya kimia bagi kesehatan dengan tingkatan tertinggi, yaitu bahaya akut yang dapat menyebabkan kondisi fatal apabila terhirup, tertelan, maupun kontak dengan kulit. Baik, terima kasih Aska. Selanjutnya ke narasumber kedua, dengan cara apa saja sih bahan kimia masuk ke tubuh pekerja, dan pada kasus ini bagaimana cara bahan kimia tersebut masuk ke dalam tubuh pekerja? Terdapat 4 rute pajanan. Yang pertama adalah inhalasi. Rute pajanan ini merupakan rute pajanan yang paling umum. Setelah terhirup, bahan kimia dihembuskan atau disimpan di saluran pernapasan. Yang kedua adalah absorpsi. Rute pajanan ini terjadi saat bahan kimia masuk ke kulit atau mata. Beberapa bahan kimia memiliki kemampuan untuk melewati kulit dan masuk ke aliran darah. Ini dapat menyebabkan masalah sistemik pada organ. Yang ketiga adalah ingesti. Rute pajanan ini terjadi saat bahan kimia tidak sengaja masuk ke mulut dan tertelan. Ini bisa terjadi ketika bahan kimia tumpah atau menempel pada makanan, minuman, dan tangan, serta saat bekerja makan di tempat kerja yang terdapat bahan kimia. Yang keempat adalah injeksi. Rute pajanan ini memang tidak umum, tetapi bisa terjadi.
Benda tajam dapat terkontaminasi dengan bahan kimia dan menembus kulit. Bahkan, bahan kimia dapat masuk ke dalam aliran darah dan dapat merusak organ. Pada kasus tersebut, bahan kimia masuk melalui rute inhalasi karena para korban mengalami sesak napas dan kejang setelah menghirup gas beracun. Baik, selanjutnya setelah pengelompokan bahaya kimia dan rute pajanannya, kami beralih ke pengendaliannya. Menurut Mahira, apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mengendalikan bahaya-bahaya kimia yang telah disebutkan sebelumnya? Untuk pengendalian bahaya kimia ini terdapat 4 tipe. Yang pertama itu adalah Inherently Safer Alternative atau biasa kita sebut sebagai ISA. Nah, ISA ini merupakan strategi pengendalian dengan cara mengganti bahan baku atau proses yang berbahaya dengan menggunakan bahan baku atau proses yang tingkat bahayanya lebih rendah. Nah, untuk melakukan ISA ini sebaiknya dilakukan ketika awal proses atau ketika pengembangan produk. Nah, dalam ISA ini terdapat 4 strategi yang dapat dilakukan, yaitu dengan minimize, substitute, moderate, dan dilution. Lalu setelah ISA, kedua adalah passive control. Jadi passive control ini adalah mengurangi bahaya risiko dengan merancang proses dan peralatan yang lebih aman dengan mengurangi frekuensi atau konsekuensi dari bahaya tersebut tanpa fungsi aktif peralatan ataupun misalnya dengan memasangkan dinding yang tahan api. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah active control. Jadi active control ini menggunakan sistem engineering control, misalnya dengan separator lock, emergency shutdown system, smoke detector, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu adalah procedural control. Jadi procedural control ini disebut juga sebagai administrative control, yaitu proses pengendalian dengan cara membuat prosedur administratif untuk mengurangi bahaya dan risiko dari bahaya kimia. Misalnya dengan proper instruction, self operating limit, work permit, dan juga memberikan pendidikan dan pelatihan pada para pekerja. Lalu jika dikaitkan dengan kasus tersebut, pengendalian yang paling efektif adalah dengan melakukan passive control, yaitu mengingat bahwa bahan kimia pada kasus tersebut itu kan tidak dapat digantikan oleh bahan kimia apapun, maka dapat dilakukan dengan merancang prosesnya dan peralatannya dengan menggantinya ke proses yang lebih aman sehingga tidak mencelakai pekerja. Selain itu diperlukan juga procedural control. Karena kenapa? Karena dengan procedural control ini akan memberikan pelatihan kepada para pekerja untuk bekerja dengan aman dan selamat. Baik, tentu kami berharap bahwa kejadian ini jangan sampai terulang kembali. Terima kasih atas informasinya yang telah disampaikan dari pandangan Mahira, Nurul, dan juga Aska dari Universitas Indonesia. Terima kasih, selamat siang.